Gila sih, ritual ini sampai begongseng bayi loh. Nggak main-main sih ini. Sebelum lanjut ke videonya, please subscribe channel aku ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan semua video-video menarik dari aku. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Vandra. Di video sebelumnya kita kan udah ngebahas soal hukuman mati paling kejam ya. Nah kali ini kita membahas tentang senjata mematikan. Oke, let's get started. Kalau di Pulau Jawa terkenal dengan santet ya. Kayak di luar negeri, orang kenal dengan yang namanya voodoo. Tapi kalau di Tanah Batak beda lagi. Yang paling terkenal namanya ada si Biangsa. Zaman dulu sebelum agama masuk ke Indonesia, orang-orang mempertahankan diri dan melindungi dirinya dengan ilmu hitam. Nah, si Biangsa ini adalah salah satu turunan dari ilmu hitam paling kuat di Tanah Batak. Tapi, apapun itu yang berhubungan dengan yang namanya ilmu hitam, makhluk halus, dan jin, pasti akan ada tumbal ataupun kurban sebagai ganti jasa yang kita dapatkan daripada setan tersebut. Semakin besar efek atau bantuan yang kita dapat, maka semakin gede juga kurban yang harus kita berikan kepada setan tersebut. Konon ceritanya, si Biangsa ini bukan ilmu loh, tapi adalah alat ataupun senjata yang digunakan untuk melawan musuhnya. Berikut ini adalah si Biangsa yang paling kuat dan yang paling ditakuti oleh bangsa Batak saat itu. Yang pertama diambil dari buku karya seorang mantan Uskup Agung Medan, Dr. Anisetus Bongsu Sinaga. Dalam buku itu, si Biangsa ini dituliskan adalah sebuah alat atau senjata pamungkas yang dapat dipanggil dengan mantra pisau pangabas di jolo, saung-saung di gijang, jala lapik-lapik di toru. Tahu nggak yang paling serem dari si Biangsa satu ini? Yaitu adalah cara pembuatannya. Jadi di awal pembuatannya mereka akan memilih salah satu anak yang menurut mereka terbaik dan terpilih. Kemudian anak tersebut akan diberi makan sebanyak-banyaknya, diberikan kebahagiaan, kegemukan, dan kesuburan. Tapi selama proses ini, setiap hari anak ini akan terus dibisikkan kalimat berikut. Kemana saja engkau saya suruh, engkau akan menuruti saya. Dan untuk mendapatkan makanan, anak tersebut akan mengangguk dan menyetujuinya. Nah, kalau sudah tiba waktunya, akan dilaksanakan ritual penyumpah yang dalam bahasa Batak disebut dengan manumpah. Prosesnya adalah cairan metal panas akan ditumpahkan ke dalam mulut anak itu dalam keadaan hidup, sampai anak tersebut mati. Setelah mati, tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci atau wadah yang sudah disediakan. Nah, guci yang berisi tubuh anak ini akan menjadi amulet ofensif atau defensif, ataupun senjata pamungkas. Konon katanya, anak ini dalam wujud yang lain akan menuruti semua permintaan si pembuatnya, yaitu sesuai dengan sumpah anak itu saat dibisik-bisikkan ketika dia hidup. Senjata ini akan digunakan untuk menyerang musuh. Efeknya, seluruh kampung yang menjadi target serangan akan menjadi gila, berkelahi satu sama lain atau mati karena tulah atau penyakit, oleh karena serangan anak si Biangsa ini. Ih, serem banget ya, kayak ada kampung yang diserang oleh roh jahat gitu. Duh, serem. Nah, untuk si Biangsa yang kedua ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Namun, bedanya dalam pembuatan alat ini digunakan tumbal yaitu bayi. Jadi, ketika ritual ini akan dilakukan, akan dipilih salah satu bayi yang menurut mereka terbaik. Kemudian, bayi tersebut akan digongseng hingga keluar minyak. Minyak ini yang nantinya akan digunakan untuk melawan musuh. Tidak dijelaskan sih detail penggunaan minyak ini seperti apa, tapi banyak menyatakan bahwa minyak ini akan berguna sebagai racun dan juga mempunyai manfaat lain yang bisa mengusir musuh dan mencelakakan musuh dengan cara yang magis tentunya. Menurut cerita, ada si Biangsa lain yang dibuat dengan kurban sampai 200 orang loh. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah guci yang dibalut dengan 200 kain ulos. Nah, 200 kain ulos ini menandakan ke-200 kurban yang dibunuh untuk membuat senjata ini. Ngeri banget ya guys. Zaman sekarang ini rasanya nggak mungkin ya kalau ada hal-hal seperti ini. Tapi zaman dulu ini nyata loh. Oke guys, that's all about si Biangsa. Buat kamu yang tahu info lain tentang si Biangsa ini, yuk share di kolom komentar. Thank you guys, see you on my next video. Bye-bye.